Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Bintang Putra dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tanpa kalian, cerita ini gak mungkin saya bacakan di sini. Dan mari kita berdoa sebelum masuk ke bagian berikutnya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Teror Dokar Pocong. Adzan subuh berkumandang. Kami menyempatkan istirahat dan sholat sebelum melanjutkan perjalanan kami kembali. Kali ini adalah malam yang cukup berat untuk kami dan Mas Gatot. Berarti bener ya, rumor desa tetangga, seperti cerita Pak Manto warung kopi, yang kapan hari aku ketemu kalian itu. Buka Mas Gatot kepada kami untuk ngobrol dan Edi Paing tiba-tiba inisiatif mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan Ja'far yang pingsan atas kejadian tadi. Botol minyak kayu putih didekatkan ke indera penciuman ke hidungnya Ja'far oleh Edi Paing. Lalu lambat laun Ja'far mulai siuman dan bertanya apa yang terjadi. Kami semua memilih bungkam dan tidak menceritakan kejadian ini kepada Ja'far dengan alasan supaya tidak panik atau merasa bersalah karena tidak membantu kami. Hari sudah mulai terang karena matahari sudah mulai terbit kekuningan dari arah timur. Artinya 1 jam lagi kami akan sampai di kota kabupaten tujuan kami semua. Kami lihat Mas Gatot beberapa kali menguap karena rasa kantuk, karena matahari melawan arah tujuan kami. Berikut hawa panas sudah mulai terasa. Akhirnya kami sampai di kota kabupaten tujuan kami dan langsung menuju pasar. Sementara Mas Gatot menyelesaikan keperluannya membeli logistik perkebunan di satu-satunya toko besar pertanian kabupaten kami. Kemudian Bule Sri dan Pak Lek Sudar datang menghampiri saya. Setelah itu Bule Sri dan Pak Lek Sudar mengajak saya sarapan di kedai yang tidak jauh dari toko besar tujuan Mas Gatot membeli alat pertanian. Gimana Pin? Kabar bapak sama ibumu? Tanya Pak Lek Sudar. Alhamdulillah Pak Lek. Pak Lek apa kabar? Ardi sama Mira ndak diajak toh Pak Lek? Jawab saya sambil bertanya kabar keluarga Pak Lek. Oh alah, mereka tadi ada nunggu di rumah, ndak mau ikut. Lagian mau didudukin di mana? Hahaha. Canda Pak Lek kepada saya. Oh ya Pak Lek, ini ada titipan dari ibu buat Bule Sri sama Pak Lek Sudar, sahutku. Lu alah, ibumu kok repot begini toh Le? Ya sudah, makasih ya. Sampaikan salamku ke ibumu. Saya pun mengiyakan sembari menutup pembicaraan kami. Tidak lama saya berpamitan kepada Bule Sri dan Pak Lek karena saya harus mencari Ja'far, Edi Paing dan Adim yang kabarnya juga sedang bertemu keluarganya. Kurang dari 10 menit kami berempat janji bertemu di tempat yang kami sepakati. Iya, tidak jauh dari satu-satunya toko besar tempat di mana Mas Gatot menyelesaikan urusan logistik pertaniannya. Woi Pin, teriak Edi Paing dari arah belakang saya. Iya Ed, yang lain pada kemana nih? Belum datang? Tanyaku. Wah, kayaknya belum tuh. Tetapi lumayan, aku dikasih uang jajan sama buleku, ucap Edi Paing kegirangan. Tidak lama kemudian Adim dan Ja'far datang dan kami memutuskan untuk langsung menuju di dekat mobil. Takutnya Mas Gatot sudah menunggu. Barangkali kami bisa untuk membantu menaikkan barang. Benar saja, belum lama Mas Gatot menunggu, kami datang dan semua sudah siap untuk pulang ke desa kami setelah semua kebutuhan berada di atas bak mobil pick up yang kami tumpangi. Sementara itu di sisi lain, sepertinya tidak ada yang spesial malam ini. Tak terkecuali hari ini malam Jumat Wage dan jarum jam masih bergantung di angka 21.15 yang sesekali diiringi suara kodok dan jangkrik bersautan di tegalan belakang warung. Seolah-olah mereka bernyanyi untuk saya, Edi Paing, Adim dan Ja'far yang sudah mulai bosan menunggu siaran pertandingan bola di TV mulai. Kali ini Pak No tidak berencana menutup warungnya sebelum pertandingan bola antara MU melawan Chelsea berakhir. Dan benar saja, 10 menit kemudian datanglah Pak Saman, tetangga kami menyusul ke warung demi menonton pertandingan bola di TV malam ini. Dilanjut beberapa orang bergantian datang, hingga warung jadi sedikit ramai.
Buatku pribadi ini menyenangkan sekali, ramai, dan membicarakan banyak hal maupun pengalaman sambil menunggu pertandingan bola disiarkan. Jarum jam dinding sudah menunjuk di angka 23.55 yang berarti acara siaran pertandingan akan dibuka oleh MC dan komentator sepak bola kenamaan asal ibu kota, Bung Roni, sapaan akrabnya. Biasanya Bung Roni memang sebagai pembuka acara plus sebagai komentator sebelum pertandingan dimulai dan disiarkan secara langsung. Kemudian, setelah perhitungan poin dan peta kekuatan kedua tim yang akan bertanding dini hari kali ini oleh Bung Roni, pertandingan pun dimulai, ditandai dengan peluit panjang dari wasit sebagai ketua pertandingan di stadion kenamaan Inggris Old Trafford yang tidak lain adalah home base kesebelasan MU. 45 menit pertandingan babak pertama pun usai dan kedudukan sementara dimenangkan kesebelasan Red Devil MU. Tiba-tiba, mati listrik. Penonton kecewa dan menggerutu. Kemudian Pak No menghidupkan 2 lampu petromak supaya warung tetap terang dan kegiatan ngopi bisa berlanjut tanpa siaran pertandingan sepak bola tentunya. Kemudian para jangkrik melanjutkan nyanyiannya, mencoba memecahkan suasana malam itu. Disambung bapak-bapak berangsur membubarkan diri ke rumah masing-masing sampai tertinggal hanya 5 orang di dalam warung kopi, yaitu saya, Adim Ja'far Edi Paing, dan bapak pemilik warung di cerita saya sebelumnya, Pak No. Kami pun mengobrol soal beberapa kejadian yang kami alami beberapa hari terakhir, sambil Pak No pun bercerita beberapa kejadian janggal di desa tetangga yang beliau dengar dari kawannya yang tinggal di desa yang kami ceritakan malam ini. Jam dinding yang tertempel di atas pintu warung kopi sudah menunjukkan pukul 1:10 dini hari. Terdengar suara mobil yang sepertinya tidak berjalan pelan dari arah gapura desa. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil yang kami dengar suaranya tadi berhenti mendadak di depan warung kopi Pak No. Terlihat, bapak-bapak usia 50 tahunan sedikit berlari menuju warung sambil tergopoh-gopoh dengan raut muka yang panik menanyakan rumah Baji. Tak dinyana terdengar suara perempuan berteriak histeris dan sesekali menggeram dan meneriakkan kata-kata kasar yang intinya menolak dan menantang. "Mari saya antar, Pak. Ke Simba sekarang." Adim tanpa bertanya langsung berinisiatif mengantarkan bapak-bapak dan 3 orang dewasa di dalam mobil ke rumah mbahnya. Kami mengikuti Adim dari belakang. "Mbah dereng sare. Iki lho, ono wong jaluk tulung, koyoke anake kesurupan, Mbah," tanya Adim seraya mencari mbahnya di dalam rumah. "Iyo Dim, ndang kongkon mlebu, mumpung durung kebacut, awakmu gawe wedang, gawe dayohe," saut Mbah Ji sambil memerintahkan Adim untuk membuat teh buat tamu yang datang. Tanpa suara, Adim langsung bergegas merebus air di dapur dan kami mengikutinya untuk membantu. "Bajingan kabeh, aku gak wedi karo sira kabeh. Ilmumu gak ono apa-apane karo aku. Gak wedi marang sira kabeh." Teriakan dan kata-kata kasar keluar dari mulut perempuan muda dengan aksen Jawa kental, sembari tertawa sombong terdengar sampai ke dapur. Setelah beberapa gelas cangkir teh hangat siap, kami berempat yang penasaran pun curi-curi dengar percakapan Baji dan tamu. "Tolong pegangin tangannya ya, Nak. Saya coba untuk menanyakan dulu, ini maunya apa kok sampai kejadian seperti ini?" perintah Baji kepada keluarga yang membawa salah satu anak mereka ke tempat Baji malam ini. "Kamu siapa? Datang dari mana? Ngapain kamu? Kok bikin repot warga desa sini? Anak ini menyalahi apa dengan kamu?" tanya Mbah Ji kepada Jin yang masuk ke tubuh perempuan ini sambil Mbah Ji menjepit sela jari kakinya. Kami hanya berani melihat dari jauh kecuali Adim yang sejak awal memang membantu Mbah Ji setelah mengantarkan teh untuk para tamu malam ini. Ampun, aku teko desa kono. Aku seneng marang bocah iki. Tur aku digongkon tuanku mergo anak putune wong desa kono ana sing ingkar janji marang tuanku," jawab Jin seraya meminta maaf kepada Mbah Ji. Ya, pernyataan ini pun membuat kami semakin penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Perjanjian apa yang diingkari? Tanya dalam batin kami bertiga. Jin yang merasuki tadinya sombong kemudian menangis minta ampun kepada Mbah Ji dan pun Jin itu pergi. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada suara laki-laki tertawa horor keluar dari mulut perempuan korban kesurupan tadi. Kali ini jin lain, yang usut punya usut ternyata ada beberapa jin yang merasuki tubuh perempuan ini. Kami bertiga masih belum tahu siapa perempuan muda ini. Dari perawakannya tampaknya sebaya dengan kami.
Siro kabeh arep la opo? Siro kabeh gak bakal iso ngalahno aku lan konco-koncoku. Bocah iki wis kepilih, gak bakal iso mbok apa-apano. Kata-kata yang muncul dari perempuan korban kesurupan kali ini, dari nadanya sepertinya yang kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Beda jin lagi ini. Kon kabeh padha ae karo liyane. Karepmu apa? Ndak ngalio kabeh. Bocah iki salah opo karo kon? Kata Simbah Ji. Kepada jin laki-laki kali ini, suasana kali ini lebih beda. Tiba-tiba perempuan muda kesurupan tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan suara jangkrik menghilang. Suasana menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba Mbah Ji memanggil kami. Le, berwudu dulu ya. Terus semua pada kesini. Ambil kitab di kamar. Kita semua ngaji ya. Baca ayat Al-Quran bareng-bareng di sini. Perintah Mbah Ji kepada kami bertiga. Nggih Mbah, jawab kami serentak kepada Mbah Ji. Kami bertiga sekaligus Adim bergegas mengambil wudhu sesuai perintah Mbah Ji, dan kami mendekat ke Mbah Ji. Lalu kami bertiga baru tahu ternyata yang kesurupan adalah gadis idola di sekolah kami, namanya Dian. Gadis yang saya ceritakan di cerita sebelumnya itu. Sayup-sayup terdengar suara lonceng dari dokar kereta kuda, seperti yang diceritakan turun-temurun. Ketika suara jauh berarti mereka mendekat. Tiba-tiba Mbah Ji beranjak dari duduknya dan keluar dari rumah sambil berteriak ke arah ujung desa yang bersebelahan dengan hutan. Metuwo kene, awakmu wis tak anteni. Aku pengen ngerti karepmu apa. Wis tak wanti-wanti kok malah ngelarani wong desa. Kami masih melanjutkan dan fokus membaca kitab sambil mencuri pandang ke arah Mbah Ji yang entah berbicara kepada siapa. Dan lagi, suara lonceng dari dokar semakin menjauh. Artinya, semakin mereka mendekat, tetapi belum menampakkan dirinya. Keluarga Dian di ruang tamu masih berjaga dan memegangi tangan dan kakinya. Meski jin yang merasuki tidak meronta-ronta, hanya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Sesekali suara perempuan yang sedang nebang atau menyanyikan lagu Jawa diakhiri tangisan pilu yang menyayat hati. Kami yang sedang membaca kitab juga sedikit ketakutan di tengah keadaan seperti ini. Ada 9 orang termasuk kami. Keluarga Dian di dalam rumah sedang berusaha menenangkan Dian yang sedari tadi sorot matanya penuh kemarahan dan kebencian sembari berteriak, tertawa dan menangis pilu yang kami yakin itu bukan suara Dian sendiri. Dengan rasa penasaran yang besar, Adim pun memutuskan mengintip keluar jendela. Dan apa yang terjadi? 5 pocong sedang mengelilingi rumah Mbah Ji, meski hanya dari luar pagar. Tidak lama suara tertawa yang khas dari kuntilanak sepertinya sedang melayang di atas rumah Mbah Ji. Iku kabeh koncoku wis teko. Kon kabeh gak bakal iso ngalahno aku. Mari ngene, tuanku teko. Kon kabeh bakal ngrasakno mergo wis nglanggar janji. Ujar suara laki-laki yang terlontar dari mulut Dian. Janji opo? Perjanjiane wong desa kono opo karo kon? Hah? Urusane opo? Tanya Adim kepada jin laki-laki yang merasuki tubuh Dian, teman kami satu sekolah. Dan jin tersebut menjawabnya dengan tawaan khas dunia mistis pemirsa. Ya teman-teman tahulah kayak gimana. Saking sunyinya malam itu di luar rumah terdengar Mbah Ji sedang bercakap dengan seseorang sambil sayup terdengar suara lonceng dokar. Ya, Mbah Ji sedang bertemu dokar pocong yang menggemparkan beberapa desa akhir-akhir ini. Disambung tawaan kuntilanak yang terbang mengelilingi rumah Mbah Ji dan pocong yang berlompatan mengelilingi rumah. Duh, mati aku. Kebelet pipis iki, Far. Mateng aku arep nang kamar mandi kok metu omah. Aku wedi tapi, celetuk Edi Paing kepada kami dan membuyarkan kami yang sedang fokus membaca kitab. Ojo sik, tahanan sik, tenang. Wes to awakmu sempet-sempete kondisi koyong ini lu, ucap saya kepada Edi Paing lirih sambil sedikit berbisik. Sementara itu Mbah Ji sedang mencoba negosiasi dengan dokar pocong yang sudah mengganggu warga desa. Tak dinyana, pocong tiba menantang Mbah Ji untuk bertarung secara mistis kepada Mbah Ji. Dim, jugokno tas Mbah nang ruangane Mbah yo, cepet, teriak Mbah Ji kepada Adim di dalam rumah. Tanpa babi Bu Adim langsung bergegas menuju ruangan khusus Mbah Ji dan menyerahkannya kepada Mbah Ji ke depan rumah. Siro gak bakal iso nglawan aku, mergo anak putumu ono sing langgar janji karo aku. Hahaha, teriak dokar pocong kepada Mbah Ji sambil terbang ke atas pohon kelapa.
Baji pun tidak menggubris ucapan takabur pocong tersebut dan melanjutkannya merapal lirih nama Allah dengan mengurut tasbih beliau. Dari dalam rumah, Dian meronta-ronta marah dan mengucapkan kebencian dan kata-kata kasar. Sedangkan dari atap rumah masih terdengar suara tawasan khas kuntilanak yang belum berhenti. Kami yang di dalam rumah pun mulai panik dengan keadaan ini. Adim yang sigap mencoba menguasai keadaan ini dengan menenangkan Dian, namun Dian semakin menguat dan hampir saja lepas dari pegangan Edi Paing, saya dan keluarganya. Jin laki-laki itu pun tertawa seraya menertawakan kami yang mulai kewalahan dengan situasi ini. Kowe mudono, nek pancen wani gak usah nang dhuwure krambi. Nek pancen wani urusan marang aku, teriak Baji kepada pocong sambil melanjutkan kalimat tasbih dan mengurutnya. Kemudian terdengar 3 kali suara letusan kecil dalam pertarungan Baji melawan pocong Dokar. Ja'far yang penasaran mencoba mengintip apa yang terjadi di luar rumah. Ternyata Baji dikeroyok 5 pocong dan Tuan, 1 dari atas pohon kelapa plus kuntilanak merah yang sedari tadi terbang mengelilingi atap rumah. Adim kebingungan, sedangkan yang di dalam rumah kondisi tidak memungkinkan untuk ditinggal ke depan meski untuk beberapa menit. Malam ini menjadi malam yang sangat panjang untuk kami. Aku wes kadung seneng karo bocah kuwi. Bapake bocah kuwi wes nglanggar janjine wong desa. Bebati omahku lan keluargaku. Bocah wedok kuwi wes kepilih. Ora bakal waras mergo wes janjine wong desa. Ora bakal ngutek omahku lan panggenanku. Nek dilanggar, aku bakal nggawa bocah siji teko keluargane. Saiki warga desa kudu bayar janjine mergo wes dilanggar. Aku gak trimo, ucap pocong kepada Baji yang sedang di bawah pohon kerambil. Sambil menurut kalimat tasbih dengan lirih. Dari ruang tamu, Adi masih berusaha menenangkan Dian yang masih tertawa sembari meronta, berusaha melepaskan diri dan melotot kepada kami satu persatu, seolah-olah memberi pesan kepada kami untuk menyingkir dari urusannya. Kabehku ono carane, gak iso koyok ngono. Mangkane kon mudono tak tatakane kene nek wani. Nggonmu pancen dudu nang kene. Ojo nganti nggarai wong desa nek gak gelem urusan karo aku, ucap Baji sambil meneruskan ucapan-ucapan tasbih lirih. Sampai tak dinyana terdengar letusan besar dan muncul api dari atas pohon kelapa dan teriakan berikut tangis yang menyayat hati. Ampun, aku ampun, ngapurone. Aku cuma nagih perjanjiane kabeh kayak anak putune wong desa kono. Bocah kuwi ora bakal waras mergo wis kepilih karo tiang kembare. Ampun, aku ampun, ucap pocong sambil meminta ampun kepada Baji. Disusul pocong lain yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba turun kabut yang pekat sekali sampai tidak terlihat apa yang terjadi di luar tanpa bantuan cahaya. Jalu oh ampun marang Gusti Allah, ojo karo aku. Iki gawe sira mergo wis nglarani wong desa sampai kaya ngene. Suasana yang tadinya genting mendadak senyap dan sunyi seiring kabut pekat yang turun membersamai embun yang tidak pernah mengeluh atas jauhnya perjalanan. Dian yang tadinya meronta-ronta sambil melotot tiba-tiba memejamkan mata dan melemah. Kami pun masih berjaga, takut ada yang kembali merasuki setelah kami lepaskan pegangan kami. Tiba-tiba Mbah Haji masuk ke rumah dan berujar, Wes rampung kabeh urusane. Tapi aku pesenang sampean keluargane kabeh luwih hati-hati yo. Mergo bocah iki wis diincer tiang kembare. Iku gak iso diwarasne. Nek diwarasne, kabeh pikiran sadare dadi ilang. Koyok wong edan, lupute wong edan yo mati. Dian masih pingsan tergolek lemah di atas dipan di ruang tamu sambil kami dan Baji membicarakan soal tiang kembar. Tiang kembar adalah jin yang mencari inangnya. Artinya itu adalah bahaya. Apabila merasuki tiang kembarnya, gak akan bisa disembuhkan kecuali dipisahkan maut. Minimal hilang kesadaran sebagai manusia. Sayup lirih terdengar azan subuh, tanda pagi sudah menjelang, dan menampakkan dirinya. Baji pun berpesan seraya menutup kejadian malam ini. Wes, iki wes subuh. Sampean matur nuwun kalian Gusti Allah, lan sering-sering maos Al-Fatihah nggih. Dian, sampean gawa balik. Arek iki wes gak apa-apa, tapi siji pesanku, tolong luwih ngati-ngati nang di arep la opo wae, luwih hati-hati mergo arek iki wes diincer. Nggih Mbah, matur nuwun sanget damel pitulungane dalu niki. Ngapunten sanget saderenge mergi dados ngrepoti,
ucap keluarga Dian kepada Mbah Ji. Dan cerita ini pun berakhir, dan kebaikan tetap memenangkan di akhir cerita. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.